Oke, hai, selamat sore. Sore Pak. Sore Selamat Pak. sore. Sore Oke, Pak. terima kasih sudah hadir di pertemuan 9 setelah UTS. Semoga soal UTS-nya nggak sulit. Nggak, semoga jawaban dari UTS-nya nggak sulit. Karena soal nggak ada yang sulit. Sebelumnya, saya ingin info bahwa saya sudah ngepost tugas terakhir, final project. Tugasnya saya majuin. Oke, jadi di sini tugasnya adalah menentukan metode alternatif individu GDSS. Gitu. Oke. Sekarang saya ingin memajukan tugas GDSS. Mungkin kemudian saya ingin juga memberikan kisi-kisi soal mengenai UTS, UAS dulu. Gitu. Sebelum kita mengawali lebih jauh mengenai setengah semester lagi. Ternyata kita sudah bermain setengah semester, setengah jalan, setengah jalan menuju auto A-nya. Oke, sebelumnya target saya dari tahun ke tahun juga di pertemuan sebelumnya juga saya sudah informasikan bahwa saya akan memberikan project berupa pemrograman web mengenai decision support system. Oke. Bagi yang ingin menyelesaikan mata kuliah ini adalah dengan dapat DA tentunya, itu dengan cara membuat sebuah sistem yang dapat memberikan perhitungan dalam DSS. Itu saja. Okay. Terus ada extra miles atau ada usaha lebih yang mungkin akan bisa kalian pilih, gitu. Bisa kalian pilih. Karena mata kuliah decision support system ini sepertinya sedang trending untuk dijadikan suatu jalan kelulusan lagi, dan saya bilang lagi, untuk menyelesaikan studi di Stiki. Jadi ini adalah bahan TA yang cukup asik. Gitu. Cuma untuk extra miles-nya adalah kalian membuat suatu sistem pendukung keputusan berbasis web, gitu. Cuma pemilihan metodenya itu di luar dari yang sudah dan akan kita pelajari. Oke, saya review lagi. Metode yang sudah kita pelajari adalah SAW, WP dulu pertemuan 4, SAW 5, AHP 6, ANP 7. 9 kita akan pelajari tentang Topsys. Kemudian ada Promete, kemudian ada Electre. Oke. Nah, pengetahuan saya dari sekian itu masih ada 1.100 metode lagi yang bisa kalian pilih. Tapi sedikit juga yang saya bisa sebenarnya. Nggak banyak. Cuma harapan saya ketika kalian ingin lulus dari mata kuliah ini bisa menggunakan metode-metode yang sudah ada tersebut. Bisa untuk A udah dapat A lah. Cuma ketika kalian ingin mempersiapkan lebih jauh apa yang akan kalian pelajari nanti untuk sebagai bahan TA gitu, kalian bisa berkonsultasi dengan saya untuk mendapatkan metode yang bagus. Maksudnya yang bagus adalah yang unik, yang baru, atau yang jarang ada orang pakai, tapi kita bisa implementasikan itu pada DSS berbasis web. Gitu. Jadi harapan saya kalian bisa bikin itulah gitu. Kalau mau TA-nya agak ringan. Bukan ringan juga sih, tampak lebih jelas. Beberapa kakak tingkat kalian yang sekarang itu saya itu dapat 2 orang mahasiswa bimbing, 3 orang mahasiswa bimbingan yang ngambil DSS. 3 dari 10 orang banyak loh ya untuk DSS saja. Itu ada yang ngambil metode murah, nggak diajarin di mata kuliah ini. Habis itu ada yang ngambil Fukom, ada yang mengambil Marcos. Nggak semuanya nggak dipelajarin di
mata kuliah DSS standar gitu. Judul-judul seperti itulah yang akan diterima ketika TA kalian nanti kalian mengajukan DSS. Ketika kalian mengajukan judul yang generik, misalkan Pak, permisi pembimbing satu saya ingin mengajukan judul TA menggunakan metode SOL. Pembimbing dengan senang hati akan menyatakan cari metode yang lain. Sia-sia. Jadi saya wanti-wanti sama kalian, janganlah memberikan pembimbing kalian judul yang kayak AHP, SOL, WP, TOPSIS. Itu jangan. Terus juga saya tidak sarankan untuk mengambil judul yang dua lagi, Promite dan Elektrik, karena itu rumit sekali menghitungnya, saya juga kewalahan untuk menghitungnya. Apalagi ANP, saya tidak sarankan. Begitu. Jadi apa yang sudah dipelajari kali ini agak tricky untuk kalian ajukan ke TA. Itu kata pengantarnya. Oke. Kita akan menuju materi mengenai TOPSIS. TOPSIS adalah salah satu metode fundamental. Saya ngobrol aja deh gitu, karena saya nggak bikin PowerPoint gitu, nggak apa-apa ya. Oke. Kalau kita ngomongin SOL sama WP kemarin, TOPSIS berada dalam fungsi yang sama, itu memberikan pemeringkatan. Oke, gampangnya kayak gini. Metode TOPSIS ini kepanjangannya adalah teknik for order preference by similarity to ideal solution. Jadi TOPSIS itu akronimnya gitu, dari kecuali kata hubung. Ini ditemukan tahun 1981 ya. Waktu itu saya proposal aja belum, bapak mak saya nikah tahun 88, itu belum, saya pun belum ada. Jadi ini adalah termasuk ilmu yang cukup fundamental, cukup lawas saya bilang, 1981 ya. Gitu. Jadi kayak gini, ketika kalian pengen sesuatu dari sekian banyak pilihan yang ada, harapan kalian adalah mendapatkan yang terbaik, paling dekat dengan yang terbaik, dan paling jauh dari yang terburuk. Gitu harapannya. Nah, inilah metode TOPSIS. Gitu. Jadi jarak terkecil dari solusi ideal positif gitu. Jadi paling dekat sama yang bagus, dan jarak terbesar dari solusi ideal negatif. Gitu. Jadi menggunakan jarak Euclidean. Apa itu? Saya juga nggak ngerti. Kayak gitu. Gitu. Jadi masukkan setiap kriteria dapat dimaksimalkan ataupun diminimalkan. Jadi ini sama juga dengan kondisi kemarin. Terus kita mulai langkah-langkahnya standar. Ya, standarnya di awal adalah inisiasi ya, menggunakan matriks. Kemudian itu akan dinormalisasi. Normalisasinya itu berbeda dengan SOW dan WP. Oke. Kemudian setelah kita dapat normalisasi, kita lanjutkan dengan normalisasi terbobot, itu mirip, itu sama dengan SOW dan WP. Kemudian menghitung jarak ideal solusi positif dan negatif, itu beda juga. Baru menghitung separasi, yaitu menghitung jarak alternatif dari solusi ideal positif dan negatif. Itu baru menghitung kedekatan relatif antar solusi ideal positif. Baru dapat ranking. Ribet lah. Baiklah, ayo saya buka Excel dulu. Yuk kita bermain. Oke. Izin share screen. Share screen. Alright. Oke. Share screen seperti biasa. Kalian akan menemukan angka-angka ini yang mungkin kalian sudah ingat. Jadi kita punya, saya baca dulu deh soalnya. Pada bagian promosi yang udah kalian udah hafal. Jadi kita punya 4 kriteria dan 5 alternatif. Kita akan menggunakan TOPSIS. Wow. Baru ini, karena ini agak sulit. Kita melakukan normalisasi alternatif. Oke, supaya nggak berubah formatnya. Oke, jadi normalisasi alternatif yang akan saya lakukan adalah ini. Rumusnya adalah ini.
Yang saya adalah ini. Nah, apa namanya, normalisasi matriks keputusan yang ternormalisasi atau RIJ nanti elemennya adalah elemen dari matriks keputusan awal dibagi dengan akar kuadrat dari jumlah setiap elemen dijumlahkan terkuadrat. Apa itu? Oke, saya kayak disuruh ngulang lagi, saya nggak dapat deh. Itu nanti kalian nontonnya videonya apa itu yang saya bilang. Oke, jadi kita main ke sini deh. Oke, yang kita lakukan adalah pertama adalah menghitung kuadratnya. Jadi kita akan mulai dari sini, kan, kalau kurang kayak gitu. Ketika saya ngomongin kuadrat berasa kayak Jerome Pauline. Oke, kita pertama melakukan ini, mengkuadratkan nilainya, oke, kan? Jadi ini 3 kuadrat kayak gitu. Cara di Excel itu pakai tanda apa namanya tuh, V kebalik, agak ngerti. Oke, setelah itu kita akan aplikasikan ke semuanya. Oke, sudah dapat ini kuadratnya. Kemudian dijumlahkan, kan ini dijumlahkan kan. Nah, berarti ini sum. Sumnya ada di sini. Salah. Kita sum sampai sini saja. Oke. Dapat ya? Pertama kita kuadratkan. Yang kedua kita jumlahkan. Yang ketiga kita akarkan, ya kan? Diakarkan. Kita pakai square root. Sama dengan square root dari angka di atas. Seret. Nah, dapat angka di atas, dapat square root-nya. Oke. Kita akan membagi, jadi ini adalah hasil dari yang tadi. Jauh banget nomornya. Angkanya saya ganti dikit aja. 4 angka belakang koma jadi kayak gitu. Oke. 84, akar 84. Kita akan melakukan langkah terakhir, yaitu membagi nilai yang tadi, nilai awal, ya, dibagi dengan square root akar kuadrat dari jumlah masing-masing kolom terkuadrat. Panjang, ya. Seperti biasa, karena ini kita validate, kita akan validasi ke samping. Oke, hasilnya seperti ini. Saya ganti jadi 4 angka deh. 4 angka. Jadi dapatnya 3273 dan seterusnya 4 sampai 455. Oke, hasilnya seperti ini 46381. Ini adalah step 1. Oke. Bukan nih step 2. Ini step 1-nya. Kita lanjut menghitung matrik normalisasi terbobot gitu dan solusi ideal positif sekalian. Yang kita lakukan adalah di sini ini nggak usah deh. Kita akan mengalihkan ini dengan kan, dengan bobot gitu. Nah, saya validate. Oke, jadi saya akan lakukan langkah ketiga dan keempat. Gampang soalnya yang keempat, jadi satu aja. Kita punya langkah ketiga dan keempat itu untuk menghitung normalisasi terbobot dan menghitung solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Wah, apa itu? Gitu kan. Kalau solusi ideal negatif, positif dulu, positif. Kita cari nilai terbesar dengan cara mencari max dari setiap kolomnya. Mencari nilai max dari tiap kolomnya, itu akan kita menghasilkan solusi ideal positif. Itu kita drag and drop untuk mendapatkan nilai dari seluruh yang ada. Kemudian kita untuk negatif, kita akan menggunakan nilai terkecil dari kolomnya. Nah, udah dapat solusi ideal positif, solusi ideal negatif. Kita melewati 2 tahap, ya kan? Nah, selanjutnya kita menghitung separasi solusi ideal negatif dan positif dan negatif. Oke. Caranya adalah separasi solusi ideal positif adalah akar kuadrat dari jumlah
masing-masing selisih dari nilai terbobot dikurangi dengan solusi ideal positif. Wow. Gitu. Jadi yang kita lakukan adalah yang pertama saya akan mengcopy dulu. Oke, step 3-4 saya lewatin. Jadi ini step 5. Caranya adalah saya akan mengurangi ini. Ini dengan ini. Dapat ya? Nilainya dikurangi dengan solusi ideal positif. Oh, dapat. Kayak gitu. Kok belum saya validasi? Bener nggak sih? Bener. Ini, ini. Kayak gitu. Ntar. Oke. Bener tah? 546. Cepat. Selanjutnya kita akan kuadratkan dia. Jadi ini akan dikuadratkan. Hasilnya adalah ini pangkat 2. Kayak gitu. No, dapat. Dijumlahkan masing-masing ininya. Jadi di sini ada sum ya. Ini jumlahkan. Sum. Kemudian kita akan cari akar kuadrat dari jumlahnya. Jadi kita akan menggunakan square root dari samping. Jadi kita dapat ini adalah jarak dari solusi ideal positif. Oke. Teks positif. Oke, tahap 5A sudah beres. Kita akan lanjutkan untuk menghitung jarak solusi ideal negatif. Caranya ya saya copy aja nih formatnya dulu. Tapi yang saya akan kurangkan adalah ini dikurangi dengan solusi ideal negatif. Saya validasi ke samping. Oke. Ini akan saya validate. Nah, kemudian ini akan saya kuadratkan. Nah, saya jumlahkan, saya square root. Beres. Ini adalah langkah ke-5. Oke. Jadi saya ulang dikit deh, kayak kecepatan. Jadi untuk topsis langkah kelimanya adalah mencari jarak jarak apa sih namanya tuh? Separasi solusi ideal negatif dan positif. Yang positif itu adalah nilainya ini dikurangi dengan ini. Hasilnya ini, kemudian hasil ini dikuadratkan. Hasilnya ini. Semuanya dikuadratkan. Oke. Kemudian dijumlahkan masing-masing barisnya, jadi dapat segini. Oke. Hasil jumlahnya itu diakarkan. Kayak gitu jadinya. Untuk kita memecah apa namanya formulanya ya. Kayak gitu. Oke, untuk itu saya akan melanjutkan ke tahap 6. Tahap 6 kita mulai dari ini. Dan kita akan punya jarak solusi ideal positif dan negatif. Oke. Ini saya lanjutkan. Oke. Solusi ideal, positif dan negatif. Ini saya ambil value di sini. Ini saya ambil value di sini. Oke. Turun. Oke. Dapat solusi ideal positif dan negatif. Selanjutnya kita akan menghitung, ini hasilnya. Kemudian kita akan menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif. Ini juga menghitung nilai preferensi. Caranya adalah yang negatif, yang negatif dibagi jumlah keduanya. Just that. Begitu. Selesai. Jadi jumlah negatif dibagi jumlah keduanya. Oke, saya jadiin 4 angka.
Oke. Kemudian selesai seperti itu, kita akan kasih dia itu ranking ya. Jadi di sini juga ada seperti ini, values 4 angka aja. Oke. Kemudian kita akan sorting berdasarkan nilainya, kolom ini. Nilai terbesar terkecil gitu kan. Nah, peringkat ke-1, peringkat ke-2, gitu. Oke. Kalau kita buatin grafik deh, seperti biasa saya bikin grafik. Insert kolom yang ini. Oke, kita hasilnya. Ya. Oke. Yay, top sis. Gimana? Ribet tah? Lebih ribet jelas daripada metode sebelumnya, karena kita punya jarak di positif dan negatif. Oke, saya review dengan cepat lagi. Ketika kalau pengen kalian yang lambat, kalian bisa lihat di video nanti, saya share lagi linknya. Kita punya tahap 1 yaitu kita menentukan gininya, alternatifnya dan apa namanya, cost benefit dari ini. Kemudian sebentar. Kemudian ada ini, kita lakukan normalisasi. Kemudian ada solusi nilai negatif dan positif, jaraknya, dan hasilnya. Oke, kayak gitu. Oke, seperti itu. Geleng-geleng pasti. Apa ini? Gitu. SAW aja saya belum lulus, Bapak. Ya, begitulah, Topsis. Gitu, siapa tahu ada yang tertarik. Metode dalam DSS ada yang mudah, ada yang susah, dan belum tentu yang makin baru makin ribet. Enggak. Gitu. Jadi kita akan makin lama itu perhitungan yang baru kita harapkan dari metode-metode yang ada lebih mudah digunakan atau lebih akurat. Gitu. Oke. Itu saja. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan mengenai Topsis? Saya juga pusing. Topsis, aman? Atau geleng-geleng tuh? Geleng-geleng. Apa ini Bapak, isi kuadrat? Gitu, sudah mulai pusing kalau ada isi kuadrat. Gak apa-apa, aman. Harusnya. Gitu. Oke? Mudah-mudahan kalian kebayang. Oke, ini belum seberapa. Topsis masih saya bisa. Oke, saya ngaku 2 metode yang ke depan. Saya belum bisa menguasainya. Jadi bersiaplah. Order Panadol. Oke, canda. Mudah-mudahan sih nggak susah, tapi kayaknya susah. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan di grup bisa di-chat lagi. Mudah-mudahan itu bisa masuk informasinya. Gitu. Oke, jangan lupa dikerjakan kuisnya, karena saya ngasih kuisnya lambat hari ini, saya kasih deadline sampai hari Jumat. Jangan lupa mengerjakan tepat waktu, karena tepat waktu juga ada nilai bonus tambahan. Atau gampangnya ada pengurangan bagi yang telat ngumpul. Gak masalah kan. Oke, itu saja. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Ada yang berhalangan silahkan live. Terima kasih. Selamat sore. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Sudah malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya masih dengerin lagunya Wawan dari tadi, galau banget, Wan. Pak, kita lagu kan. Wis, mantap. Lalu Pak. Itu lagu zaman-zaman saya bocah tuh. Itu Ya, Pak, zaman lagu. Pak. Itu zaman saya masih punya poni itu. Ya, Oke. Pak, ya keluar, Pak. Oke, terima kasih ya. Saya izin live. Terima kasih.